Beyond Time, bab 506-507. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pembantaian semakin intensif. Meskipun Holidays maju dengan momentum mematikan, jaring emas dari Cicely County memperkuat pasukan, dan perangkat magis yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh, memberikan perlindungan bagi mundurnya batalion secara teratur. Sejumlah besar kultivator berkumpul di dalam boneka perang dan kemudian bergegas keluar untuk memberikan dukungan lebih lanjut. Ada boneka besar dan kecil. Jenis yang lebih kecil terkadang hanya setinggi beberapa puluh meter, sementara yang lebih besar dapat mencapai ketinggian 3000 meter. Semuanya berisi berbagai formasi mantra, dan dikendalikan oleh kultivator dari semua jenis dan macam. Dalam beberapa kasus, awaknya kurang dari 100 orang, tetapi dalam kebanyakan kasus, ribuan. Yang terakhir adalah jenis yang telah melawan malaikat maut. Para kultivator di dalamnya menghubungkan basis kultivasi mereka dengan boneka itu sendiri, memungkinkan mereka untuk melepaskan kemampuan bertempur yang mirip dengan tingkat harta karun roh. Melihat sekeliling medan perang secara keseluruhan, ada puluhan ribu boneka, baik besar maupun kecil. Karena itu, batalion manusia tetap menjaga ketertiban saat mereka mundur dan melewati jaring emas menuju tempat aman. Sementara itu, Kaisar Red Spirit berhadapan dengan penguasa Istana Kong. Kong Liangxiu, kata Kaisar dengan suara yang bergetar penuh kekuatan surgawi, cakupan konflik ini melampaui wilayah kecilmu di sini. Kaum Netsade sudah berperang dengan kalian manusia, dan itulah mengapa wilayah kekaisaranmu tidak berdaya untuk membantumu. Kau tidak bisa menunda-nunda lagi, dan kau tidak memiliki bala bantuan yang sedang dalam perjalanan. Semua spesies utama di Revered Ancient sedang menunggu untuk melihat bagaimana perang ini akan berakhir. Penurunan sekecil apapun dalam kekuatan manusia akan mengakibatkan mereka bersatu untuk memusnahkanmu. Kau pasti menyadari semua itu, bukan? Dinasti kekaisaran dari salah satu spesies paling terkemuka di Revered Ancient, yaitu bangsa Firemundar Heaven, akan segera melaksanakan tradisi agung yang telah mereka pertahankan selama 400.000 tahun terakhir. Perburuan spesies agung. Perjanjian kuno akan segera berakhir, dan tidak ada satupun spesies yang ingin menjadi mangsa dalam perburuan agung. Karena manusia tidak memiliki harta karun wilayah, jelaslah bahwa kalian akan menjadi hadiah pengorbanan. Dengan begitu, spesies lain dapat beristirahat dengan tenang selama 100.000 tahun ke depan. Oleh karena itu, hasilnya tak terelakkan. Waktu kalian sudah habis. Aku akan memberi kalian satu kesempatan saja untuk menyerah kepada pasukan Holidays-ku. Itulah satu-satunya kesempatan kalian untuk menyelamatkan Cicely County. Kata-kata yang diucapkan oleh Kaisar Red Spirit bukan hanya untuk didengar oleh penguasa Istana Kong. Kata-kata itu bergema di seluruh medan perang dan melalui jaring emas. Semua manusia mendengarnya, persis seperti yang diinginkan Kaisar. Setiap orang yang mendengar kata-kata itu terguncang. Pidato itu memiliki kekuatan misterius yang menyebabkan perasaan putus asa muncul tanpa diundang di hati para pendengar. Ketika Lord Kong berbicara, suaranya tetap tenang dan terkendali seperti biasanya. Suaranya tidak bergetar sedikit pun, membuatnya tampak seperti batu besar yang berdiri tegak tak peduli bagaimana laut menghantamnya dengan ombak. Menarik sekali kau sampai menggunakan kata-kata konyol seperti itu dalam upaya untuk melemahkan semangat juang Kabupaten Penyegel Laut. Kurasa kau pasti sangat gugup, Kaisar Roh Merah. Saat suaranya bergema, pengaruh kata-kata Kaisar Red Spirit memudar dari hati para kultivator manusia. Kemudian penguasa Istana Kong melangkah maju, mengulurkan tangan, dan meraih pedang Kaisar yang berkilauan. Saat ia melakukannya, pedang itu berubah bentuk, menjadi tombak panjang yang diangkatnya. Ia menyerbu ke arah Kaisar Red Spirit. Mereka berbenturan, mengirimkan warna-warna liar yang berdenyut ke kiri dan kanan. Saat mereka bertarung, mereka naik semakin tinggi ke udara hingga tak mungkin lagi terlihat. Meskipun demikian, dentuman gemuruh pertarungan mereka mengguncang segala sesuatu di bawahnya. Pertempuran terus berlanjut. Setelah semua batalion manusia mundur ke balik jaring emas, harta karun terlarang ibu kota kabupaten dilepaskan. Mereka bermanifestasi sebagai otomaton roh di jaring emas, yang mulai maju untuk melawan serangan Holidays. Sayangnya,
Kabupaten Penyegel Laut hanyalah satu kabupaten, dan tidak mungkin bisa menandingi seluruh wilayah Holytide. Itulah mengapa konflik sejauh ini cukup berat sebelah. Meskipun mereka hanya menghadapi dinasti Roh Merah yang sendirian, mereka tetap bukan tandingan. Mereka hanya bisa bertahan sebaik mungkin, dan berharap bala bantuan akhirnya akan datang dari ibu kota kekaisaran. Waktu berlalu, perlahan tapi pasti. Tak lama kemudian, 7 hari telah berlalu. Pertempuran berlanjut seperti sebelumnya. Baik siang maupun malam, dentuman gemuruh bergema, dan pertempuran mematikan terus berlangsung. Lord Istana Kong belum kembali. Namun, berkat para wakil Lord Istana dan tetua pedang dari berbagai prefektur, keadaan tetap tertib. Pada beberapa kesempatan, tampaknya barisan akan runtuh, tetapi pada akhirnya, mereka bertahan. Pekerjaan konstruksi pada garis pertahanan kelima, yang berada 5.000 km di belakang, telah selesai setengahnya. Su Qing beberapa kali ikut bertempur. Seiring ia semakin terbiasa dengan situasi di medan perang dan taktik berbagai batalion, ia membantai banyak musuh. Meskipun begitu, ia juga menderita beberapa luka. Kristal ungu selalu ada untuk menyembuhkannya, tetapi ia tidak bisa menghilangkan perasaan kelelahan mental yang terus menumpuk dalam dirinya. Rasanya seperti mencekik tenggorokannya, membuatnya semakin pendiam. Dalam beberapa kesempatan, ia berpapasan dengan para kultivator Holytide Spirit Trove. Untungnya, ia tidak pernah terlalu jauh terlibat dalam pertempuran, dan selalu berhasil melarikan diri dari mereka. Pada suatu kesempatan, ia mengalami cedera yang sangat serius. Akhirnya, ia bergabung dengan pasukan Kong Xianglong yang terdiri dari beberapa ratus kultivator. Tuan Gunung Sungai ada di sana. Dengan menggunakan salah satu boneka perang, mereka mampu menerobos jauh ke tengah pertempuran. Karena serangan tanpa henti dari pasukan Holytide, pasukan Kabupaten Sisiling secara keseluruhan tidak mendapat kesempatan untuk beristirahat. Ketegangan meningkat. Hanya dengan melakukan rotasi pasukan di dalam batalion, para kultivator dapat beristirahat. Saat ini adalah saat yang tepat untuk itu. Kong Xianglong berbaring di tanah menatap kosong ke langit. Begitu pula dengan Tuan Gunung River. Biasanya, Tuan Gunung River bukanlah peminum berat. Tapi sekarang dia bersandar pada boneka perang yang usang, meneguk alkohol dan mengusap janggutnya yang perlahan tumbuh. Dia masih muda, namun saat ini dia tampak jauh lebih tua. Su Qing mendengar bahwa 3 hari setelah Duskai Spirit meninggal, sekitar setengah bulan yang lalu, Wang Chen terbunuh dalam pertempuran. Dia telah memberikan bantuan kepada Tuan Gunung River. Pada salah satu jeda pertempuran, Kong Xianglong dan Tuan Gunung River pergi mencari mayatnya di lumpur berdarah medan perang. Mereka tidak pernah menemukannya. Su Qing memandang ke kejauhan. Saat itu senja, cahaya merah sesekali menyala, dan dentuman yang memekakkan telinga terus terdengar. Lebih tepatnya, dia memandang ke arah bagian lain dari garis depan barat, tempat batalion dari prefektur penerima kaisar ditempatkan. Sang kapten ada di sana, begitu pula Sir Blood Smelter. Saya harap mereka selamat. Tidak mungkin mengirim pesan melalui alat transmisi giok, karena komunikasi di medan perang diblokir. Hanya pesan yang berkaitan dengan perang itu sendiri yang diizinkan. Tekanan yang mencekik, keheningan yang mencekam, itulah keadaan umum dalam perang. Periode istirahat apapun sangat singkat. Ketika perintah untuk memulai pertempuran kembali datang, Kong Xianglong tanpa berkata-kata bangkit dan kembali ke tempatnya di atas boneka perang. Boneka itu sendiri berlumuran darah dan telah mengalami banyak kerusakan. Ini adalah boneka ke-7 yang telah dilalui pasukan mereka dalam 7 hari terakhir. Tuan Mountain River dengan hati-hati menyimpan kendi minumannya dan juga kembali ke boneka itu. Su Qing melakukan hal yang sama, bersama dengan semua kultivator lain di pasukan itu. Kembali ke tempatnya, dia duduk bersila dan mengirimkan basis kultivasinya. Getaran menjalar melalui boneka itu, dan kemudian berdenyut dengan tekanan yang sangat kuat saat bergerak menuju medan pertempuran. Saat bergerak, potongan-potongan daging berdarah terlepas dari persendiannya dan jatuh ke tanah. Beberapa berasal dari kru, tetapi sebagian besar adalah daging kultivator Holytide. Daging yang jatuh ke tanah ditinggalkan, untuk diinjak-injak oleh boneka lain yang mengikuti di belakang mereka. Su Qing bertanggung jawab atas tangan kiri boneka perang itu, yang memberinya kendali atas kekuatan penghancur yang luar biasa. Dari posisinya, Su Qing dapat melihat pemandangan di luar melalui sebuah layar.
Saat mereka mendekati medan perang, tanpa sadar ia mempertahankan ekspresi yang sama seperti orang lain, kaku dan mati rasa. Saat melewati tumpukan boneka rongsokan, Su Qing melihat ke sekeliling dan tidak melihat seorang pun yang hidup di sana. Ia teringat kembali pada lelaki tua lumpuh yang pernah menyuruhnya untuk kembali hidup-hidup. Mayat lelaki tua itu bersandar pada salah satu boneka rongsokan, berwarna hijau kehitaman karena penyebaran mutagen yang parah. Su Qing telah melihat banyak mayat seperti itu di Phoenix Selatan. Di medan perang yang dipenuhi jutaan orang, satu kematian tidak akan diperhatikan oleh siapapun selain regu tempat mereka berada, atau mungkin oleh divisi pencatatan. Kematian seperti itu tidak berarti apa-apa. Boneka itu akhirnya menerobos jaring emas, bergabung dengan puluhan ribu boneka lainnya untuk berlomba menuju musuh. Waktu berlalu. Pada malam hari ke-10, penguasa istana Kong kembali. Kehadirannya meningkatkan moral, terlihat secercah harapan di mata para kultivator Kabupaten Penyegel Laut. Setelah penguasa istana kembali, pasukan Holy Tide memilih untuk mundur sejenak. Periode istirahat lainnya dimulai. Pasukan dari kedua belah pihak berusaha sebaik mungkin untuk mengambil jenazah rekan-rekan mereka. Meskipun hal itu mengakibatkan gesekan dan bahkan pertempuran sesekali, sebagian besar, kedua belah pihak akan mencari kesempatan tercepat untuk mundur. Su Qing menerima panggilan dari Tuan Istana Kong dan meninggalkan pasukan Kong Xianglong. Kembali di tenda komando, Su Qing memperhatikan bahwa penguasa istana tidak memiliki luka yang terlihat. Bahkan, api kekuatan hidupnya tampak menyala dengan intensitas lebih tinggi, dan dia memiliki aura jahat yang lebih kuat dari sebelumnya. Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin penguasa istana bisa bertarung begitu lama dengan Kaisar Roh Merah tanpa terluka? Setelah ragu sejenak, Su Qing akhirnya menyampaikan hasil penyelidikannya di prefektur Daebreak. Sambil mengambil medali perintah Tuan Istana Kong, dia mengulurkannya dengan kedua tangan. Tuan Istana Kong mengambilnya, melihatnya, lalu melemparkannya kembali ke Su Qing. Ada 2 medali komando seperti ini. Kau bisa menyimpan yang itu. Mungkin itu akan melindungimu nanti. Bahkan setelah gubernur baru datang, dan otoritas medali itu dicabut, itu masih memungkinkanmu untuk mengaktifkan harta karun terlarang ibu kota 1 kali. Su Qing menatap Tuan Istana tua itu dan merasa sangat tersentuh. Tuan Istana, Su Qing, Selalor Kong, apakah kau sudah menguasai medan perang sekarang? Di dalam, Tuan Istana Kong menghela napas. Dia sangat menyukai Su Qing, dan awalnya berencana untuk membimbingnya sebagai penerus. Tetapi kemudian perang datang dan mengubah segalanya. Tidak ada cukup waktu. Su Qing menundukkan kepalanya dan menjawab dengan tenang, kurasa aku sudah cukup memahaminya. Lord Kong melihat keluar dari tenda dan dengan tenang berkata, kalau begitu, kedepannya, saya ingin Anda terus menjabat sebagai sekretaris jenderal saya. Catat informasi berikut ini. Baik, Tuan, kata Su Qing sambil mengeluarkan selembar kertas giok. Beritahu Batalion ke-6 dan Batalion ke-7 bahwa mereka harus mundur sejauh 5.000 km ke garnisun di garis pertahanan ke-5. Beritahu Batalion dari Prefektur Penerima Kaisar dan Prefektur Ketidakadilan untuk mundur sejauh 19.000 km ke garnisun di Pegunungan Rainfast. Beritahu Batalion ke-4 dan ke-5 untuk mundur sejauh 35.000 km ke garnisun di perbatasan Prefektur Rainfield. Beritahu Divisi Pemasyarakatan untuk menyebar ke Prefektur Tidifol dan memburu setiap kultivator garda hitam yang ada di sana. Aku ingin semua jalan di Prefektur Rainfield dibersihkan. Beritahu Prefektur Rainfield bahwa mereka harus segera mengaktifkan portal teleportasi skala besar mereka. Beritahu secara rahasia Batalion pertama untuk segera menuju Prefektur Rainfield dan Enlightenment untuk memeriksa kondisi terkini api bumi di sana, dan untuk mempercepat evakuasi manusia di prefektur-prefektur tersebut. Setelah mendengar perintah terakhir, Su Qing mendongak ke arah penguasa istana. Tuan Istana, ini akan membuat barisan pertahanan ke-4 hanya dijaga oleh Istana Pendekar Pedang dan Batalion kedua dan ketiga. Tuan Istana Kong memejamkan matanya. Berikan perintahnya. Su Qing menundukkan kepala dan mundur. Di mulut tenda, dia ragu-ragu, lalu dengan tenang berkata, Tuan Istana, jika Anda belum tahu, kakak Kong sedang sangat sedih. Tuan Istana Kong tidak mengatakan apapun. Su Qing menunggu sejenak, lalu pergi dengan tenang. Setelah dia pergi, penguasa Istana Kong membuka matanya. Saat dia melakukannya,
nyala api kekuatan hidupnya yang berkilauan di matanya meredup. Sesaat kemudian, nyala api itu kembali menyala, meskipun dengan harga yang mahal, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Di luar tenda komando, Su Qing bertemu dengan Kong Xianglong. Kong Xianglong menatapnya dan mengangguk. Tuan Istana Kong memanggil Kong Xianglong, dan dia bergegas masuk ke dalam tenda. Melihat Kong Xianglong tampak begitu sedih membuat Su Qing menghela napas dalam hati. Setelah sejenak menenangkan pikirannya, ia mulai mengatur berbagai perintah yang akan dikirimkan. Pusaran yang berputar di kubah langit mengeluarkan suara gemuruh disertai hawa dingin yang begitu menusuk hingga mengubah rantai menjadi es. Hawa dingin yang dimuntahkan oleh pusaran itu mengubah langit menjadi seperti cermin hitam. Sosok menakutkan di dalam itu perlahan-lahan muncul. Di depannya tergantung lonceng dao raksasa, yang dipenuhi dengan simbol-simbol magis kuno yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya berkelap-kelip saat lonceng itu memancarkan tekanan tak terlihat. Namun, aura yang berasal dari pusaran itu begitu menakjubkan sehingga bahkan lonceng pun tidak dapat menekannya. Lonceng itu mengerahkan segala upaya, namun akhirnya mencapai batasnya. Retakan mulai menyebar di permukaannya, jelas lonceng itu tidak dapat mencegah munculnya harta karun domain. Angin pemusnahan berhembus keluar dari pusaran. Angin itu tampak seperti kincir angin, berputar perlahan untuk menyebarkan hawa dingin yang membekukan ke segala arah. Embun beku semakin menumpuk di tanah di bawahnya, mengubah mayat-mayat dan bercak darah yang tak terhitung jumlahnya menjadi es yang akhirnya hancur dan menjadi debu. Sementara itu, salju hitam terus turun, membuat semuanya menjadi buram. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sesosok figur sendirian melangkah menembus semuanya, basis kultivasinya membara, menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya berputar dan berubah bentuk. Semua petani di Kabupaten Sisiling melihatnya. Su Qing melihatnya, dan hanya dia. Ia mengenakan baju zirah hitam pekat seorang prajurit, dan memiliki rambut panjang yang memutih karena membakar kekuatan hidupnya sendiri. Angin dingin menerbangkan jubah penguasa Istana Kong ke samping, membuatnya tampak hampir seperti bendera. Pasir dan embun beku berputar-putar di kegelapan malam, membuat pemandangan itu tampak kuno. Tuan Istana, gelombang kesedihan dan kemarahan melanda Su Qing. Saat penguasa Istana Kong berjalan pergi, energinya meningkat. Ia bukan hanya menjadi fokus para kultivator yang menyaksikan, tetapi juga tampaknya menarik perhatian langit, bumi, dan alam semesta. Di depannya terbentang pasukan Holy Tide yang sangat besar, dan dua kaisar yang menakjubkan berdiri di depan pegunungan Heaventide. Para kaisar itu tampak menghalangi matahari, memancarkan aura brutal dan jahat untuk menutupi segalanya. 30.000 meter di belakang penguasa Istana Kong terdapat batalion kedua dan ketiga, serta puluhan ribu pendekar pedang yang masih hidup. Dia berdiri sendirian. Pemandangan itu membuat semua kultivator manusia merasakan kesedihan yang mendalam di hati mereka. Mata mereka sudah merah karena semua pertempuran, tetapi sekarang menjadi lebih merah lagi. Kong Xianglong menatap sosok sendirian itu, dan matanya yang agak sayu tiba-tiba berbinar. Dia mulai gemetar. Saat gelombang emosi melanda semua orang, wakil penguasa istana tiba-tiba berteriak, "Semuanya. Waktunya telah tiba untuk mundur." Rasa sakit dalam suaranya yang serak terdengar jelas oleh semua orang, namun kata-katanya bergema seperti guntur. Itulah yang diperintahkan oleh penguasa Istana Kong. Ikuti perintah kalian. Saat angin bertiup, para pengawal kehormatan dan tetua agung meneriakkan instruksi lebih lanjut untuk menggerakkan pasukan. Semua orang terus menoleh ke belakang. Sayangnya, tidak ada apapun yang bisa mereka lihat. Sosok itu telah lenyap dalam kegelapan. Namun kemudian, seberkas cahaya yang menyilaukan menerobos kegelapan, menjulang tinggi ke langit di atas medan perang. Langit bergetar dan tanah berguncang. Kehendak pedang yang tak terbatas mengusir kegelapan, membuat langit kembali terang. Itu adalah seberkas cahaya pedang. Itu adalah pedang kaisar. Istana Pendekar Pedang Kabupaten Penyegel Laut memiliki total 9 pedang kaisar komposit. Mereka sebelumnya telah menggunakan 4 dalam pertempuran, dan ini adalah yang kelima. Saat pedang itu muncul, ia memancarkan cahaya menyilaukan yang membelah kabut. Segala sesuatu bergetar saat melesat ke langit dan menuju ke arah dua kaisar zaman suci di puncak pegunungan zaman surga. Dimanapun pedang itu lewat, ia meninggalkan alur besar di tanah, hampir seperti naga.
Suara gemuruh yang memekakkan telinga bergema. Cahaya pedang menerangi wajah para kultivator zaman suci yang tak terhitung jumlahnya, mengejutkan mereka hingga ke inti. Kau sudah kalah dalam perang ini, Kong Liangxiu, kata Kaisar Roh Merah. Apa gunanya menghabiskan kekuatan hidupmu sendiri? Ia melangkah maju, dan ketika kakinya menyentuh tanah, semuanya bergetar. Ia mengangkat tangan kanannya, dan puluhan juta dunia kecil di sekitarnya berkumpul di telapak tangannya. Mengecil, mereka berubah menjadi dunia besar ilusi. Itu adalah tanda tahap keempat dari pengembalian kekosongan. Ia dengan lembut menurunkan tangannya. Langit dan bumi bergetar hebat, dan semuanya kembali kabur. Badai dahsyat muncul, menyebabkan tanah beku hancur dan berubah menjadi sesuatu yang tampak seperti meteor. Pegunungan Heaventide bergetar, dan bebatuan berjatuhan. Ketika semuanya kembali jelas, Su King dan semua kultivator Kabupaten Penyegelan Laut lainnya dapat melihat celah selebar 30.000 meter di pegunungan Heaventide. Sebuah celah mengejutkan telah terukir dari medan perang dan menembus pegunungan Heaventide. Panjangnya ratusan kilometer dan penampilannya benar-benar mengejutkan. Kaisar Red Spirit terhuyung-huyung mundur ke arah pegunungan. Semua kultivator Holy Tide menyaksikan dengan kaget dan takut. Di depan mereka, udara bergetar saat penguasa Istana Kong keluar dari kabut. Seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan energi kehidupan dan basis kultivasinya. Saat berjalan, suara seraknya bergema bersamaan dengan suara langkah kakinya. Selama si Siling County masih ada, saya tidak akan ragu untuk mengorbankan diri saya untuknya. Saat kata-katanya bergema di hati para kultivator dari Kabupaten Penyegelan Laut, seberkas cahaya pedang kedua yang cemerlang muncul. Itu adalah pedang Kaisar ke-6. Saat muncul, medan perang hancur berkeping-keping. Cahaya menyilaukan menyebar ke tempat yang tampak seperti 9 ketenangan itu sendiri, dan melesat tepat ke arah Kaisar Red Spirit. Semuanya belum berakhir. Saat penguasa Istana Kong terus bergerak maju, membakar kekuatan hidupnya sendiri, dia melepaskan pedang ke-7 dan ke-8. Kali ini, Kaisar Moonmist dengan serius melangkah ke sisi Kaisar Red Spirit dan mengulurkan tangannya. Kubah langit tampak miring, dan tanah runtuh keluar. Semuanya kembali kabur. Kali ini, penyebab pandangan kabur bukanlah riak udara, atau runtuhnya lapisan es, atau hal semacam itu. Penyebabnya adalah basis kultivasi para kultivator di daerah tersebut terlalu rendah, sehingga mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Bahkan Su King pun hanya melihat bayangan kabur, di mana 3 sosok bertarung sampai mati. Setiap kali mereka berbenturan, dentuman keras terdengar melebihi intensitas guntur surgawi. Gelombang kejut yang memekakkan telinga menghantam hati dan pikiran para pengamat, memaksa mereka untuk mundur. Hal yang sama terjadi di antara para Holy Tides. Energi pedang menyapu bolak-balik, mendatangkan malapetaka di daratan. Ini berlangsung hingga terdengar satu ledakan lagi, disertai suara pecahan saat kepingan tanah yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara dan runtuh. Ketiga sosok yang bertarung itu berpisah. Sekali lagi, semuanya menjadi jelas bagi para pengamat. Serangan Lord Kong akhirnya berhasil dihentikan. Dia mendongak ke langit. Di belakang Kaisar Red Spirit dan Kaisar Moonmist, pegunungan Heaventide setengah runtuh. Jurang-jurang besar telah membelah pegunungan tersebut. Kedua kaisar itu juga menatap ke langit. Semua kultivator, termasuk Holy Tides dan mereka yang berasal dari Kabupaten Penyegelan Laut, juga menundukkan kepala dan memandang ke kubah langit, jantung mereka berdebar kencang. Portal menuju 9 ketenangan Night Sade akan segera terbuka, kata Kaisar Red Spirit dengan suara serak. Wajahnya kini pucat pasi setelah pertarungannya dengan penguasa Istana Kong. Suara gemuruh yang dahsyat bergema dari kubah langit, tepatnya dari pusaran besar itu. Kekuatan dingin yang terpancar darinya seperti segel es pada kekuatan kehidupan. Bahkan pusaran itu sendiri tampak membeku. Dan kemudian, ujung senjata yang sangat tajam muncul dari dalamnya. Senjata itu berwarna hitam pekat dan penuh dengan niat membunuh yang sempurna, serta aura kematian yang intens. Bahkan para ahli Void Returning pun akan gemetar karena dingin yang mengerikan. Lonceng Dao bergetar saat retakan menyebar lebih luas di permukaannya. Meskipun merupakan hadiah dari ibu kota kekaisaran, lonceng itu hancur. Dan itu karena sekarang lonceng itu menghadapi harta karun berharga yang dirancang untuk peperangan. Bahan-bahan misterius yang digunakan dalam pembuatannya adalah hadiah dari bulan merah. Menurut cerita,
Lonceng itu terbuat dari senjata dewa yang telah dimusnahkan oleh bulan merah. Dingin yang dipancarkannya dapat mengubah dunia menjadi tanah tandus. Itu adalah harta karun wilayah. Harta karun wilayah adalah kekuatan cadangan tertinggi dari seluruh spesies utama, dan sangat kuat sehingga sulit dibayangkan. Mereka bahkan bisa membuat para dewa gemetar. Mereka berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada harta karun terlarang dari sekte-sekte di zaman kuno yang dihormati. Harta karun wilayah adalah dasar mengapa suatu spesies bisa menjadi kuat. Spesies Holytide tidak memiliki harta karun wilayah. Sebagian besar spesies tidak memiliki harta karun wilayah. Manusia pernah memilikinya di masa lalu, tetapi tidak lagi. Spesies manapun yang memiliki harta karun wilayah dapat memastikan posisi mereka di daratan utama yang terhormat kuno aman. Mereka tidak perlu khawatir tentang invasi, dan bahkan dapat melancarkan perang terhadap spesies besar lainnya. Namun, yang muncul bukanlah harta karun wilayah Netsade yang sebenarnya. Itu adalah proyeksi dari harta karun wilayah tersebut. Meskipun demikian, kekuatan di dalamnya sedemikian rupa sehingga kultivator Void Returning tidak dapat menahannya. Kekuatan itu dapat menghancurkan langit dan bumi. Dinginnya yang tak tertandingi dapat memusnahkan segala sesuatu, mereduksinya menjadi debu murni. Robot-robot roh yang tak terhitung jumlahnya di jaring emas yang jauh itu meraung ke Stong Kuan. Mereka ingin melawan balik, tetapi tidak mampu, dan dimusnahkan satu persatu. Ketika para kultivator Kabupaten Penyegelan Laut melihat apa yang terjadi, mereka merasa putus asa. Pikiran Su King benar-benar kosong. Seluruh dunia mereka terasa dingin. Sementara itu, Kaisar Red Spirit dan Kaisar Moonmist memandang penguasa Istana Kong saat embun beku mulai terbentuk. Para prajurit dan perwira, patuhi perintahku, kata Kaisar Red Spirit. Target kita adalah ibu kota kabupaten. Kita akan bertemu dengan Hefengale dan Etsol di sana. Sebagai tanggapan, jutaan suara bergabung bersama untuk berteriak, "Baik, Pak." Pasukan besar Holytides dan spesies lainnya mulai mengalir seperti gelombang pasang. Kemudian Kaisar Red Spirit dan Kaisar Moonmist menuju ke arah Istana Lord Kong. Mereka mendekat. Penguasa Istana Kong berdiri di depan pasukan besar. Menatap pusaran itu, dia mengayunkan tangan kanannya ke atas bahu. Sebuah pedang kaisar yang berkilauan muncul, yang merupakan pedang ke-9. Itu juga merupakan pedang pribadi penguasa Istana Kong. "Aku punya pedang," katanya. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, peti mati perunggu yang tak terhitung jumlahnya yang masih melayang di udara, terbuka. Suara-suara bergema keluar. "Aku punya pedang, aku punya pedang, aku punya pedang." Satu suara demi satu terdengar dari dalam peti mati saat sejumlah sosok muncul di tempat terbuka. Mereka adalah orang-orang dari zaman kuno hingga modern yang tingkat kultivasinya telah mencapai batas. Mereka hidup di masa damai, dan akhirnya memilih untuk memasuki keadaan mati suri di mana hidup mereka menyatu dengan pedang kaisar. Mereka memilih untuk disegel sampai kebutuhan besar muncul di Kabupaten Penyegelan Laut, di mana mereka dapat melepaskan pedang mematikan mereka. Mereka adalah pendekar pedang bijak. Cahaya memancar dari para pendekar pedang yang telah bangkit. Ratusan ribu pancaran cahaya pedang berkumpul di kubah langit, membentuk sungai pedang yang menyerbu ke arah penguasa Istana Kong. Tubuh para pendekar pedang itu layu dengan cepat, hingga akhirnya lenyap begitu saja. Di saat-saat terakhir mereka, semuanya menatap ke arah rumah mereka, Siling County. Mereka enggan berpisah dengannya. Mereka mendoakan yang terbaik untuknya. Mereka merasa lega, tetapi pada saat yang sama juga bernostalgia. Dan ada satu hal yang tidak dimiliki oleh mereka, penyesalan. "Aku memiliki pedang." Penguasa Istana Kong mendongak saat ratusan ribu pancaran cahaya pedang menyapu tangannya, menyatu dengan pedang kaisarnya. Cahaya itu menjadi menyilaukan, sampai-sampai hawa dingin pun harus menjauhinya. Pedang itu mengguncang langit, dan suaranya menghancurkan zaman. "Aku akan membela rumahku," kata penguasa Istana Kong. Lalu ia mengayunkan pedang dari belakangnya ke arah Kaisar Red Spirit dan Moonmist. Itu adalah pedang yang mampu mengguncang bumi dan meruntuhkan langit, yang dapat memusnahkan seluruh pasukan. Itu adalah pedang yang dapat menyebabkan senjata para dewa menjadi gelap, yang dinginnya yang dahsyat dapat menolak semua transformasi. Kedua kaisar tampak terkejut. Gabungan ratusan ribu pedang pendekar adalah sesuatu yang dapat menghancurkan apapun yang ada di jalannya. Itu dapat melampaui dao surgawi, mengubah hukum sihir,
membasmi kehendak jahat dan menghukum semua Penrukin. Kaisar Red Spirit mundur, memanggil kereta kekaisaran burung merahnya, dan mendorongnya ke depan sebagai pertahanan. Energi pedang itu melesat saat menembus tepat ke dahi burung merah itu. Pedang itu membelahnya menjadi dua. Dengan ekspresi terkejut, Kaisar Red Spirit memanggil dunia utamanya. Ketika pedang Kaisar menghantamnya, suara memekakkan telinga terdengar saat dunia utama itu sekali lagi berubah menjadi ilusi, lalu runtuh. Darah menyembur keluar dari mulut Red Spirit. Basis kultivasinya goyah, dan saat amarah memenuhi matanya, pedang itu menebas dahinya. Moonmist berada di sampingnya untuk memberikan dukungan, namun bahkan tidak mampu melindungi tubuh fisiknya sendiri. Ia mampu melindungi jiwanya, tetapi akhirnya tubuhnya terbelah dua di bagian pinggang. Dengan panik, ia hanya bisa menyaksikan jubah kekaisarannya terkoyak-koyak dan mahkota kekaisarannya hancur. Dengan penampilan yang benar-benar lusuh, ia terjatuh ke belakang. Kekuatan pedang itu lenyap, langit menjadi damai, dan bumi menjadi sunyi. Penguasa Istana Kong berdiri di tempatnya, tangannya kosong tanpa pedang. Darah mengalir keluar dari mulutnya, menjadi seperti hujan darah yang jatuh ke tanah. Namun, hujan darah itu tidak ditakdirkan untuk mencapai bumi. Saat kekuatan pedang memudar, hawa dingin dari pusaran itu meletus lagi, menyapu segalanya. Dimanapun ia mencapai, langit dan bumi membeku dan berubah menjadi ketiadaan. Lonceng Dao yang dihadiahkan kepada Kabupaten Penyegelan Laut ketika didirikan, berbunyi untuk terakhir kalinya. Lonceng itu roboh.